Selamat malam, selamat datang di gedung pertunjukan Kuliah Adam Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan di acara Lustrum ke-12 Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Malam ini merupakan malam dalam rangkaian acara Dies Natalis Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang akan menampilkan pertunjukan drama musikal Perang Kamang 1908 Tanah Nan Subur Kini Terikat, merupakan program inovasi seni Nusantara yang berkolaborasi dengan Sanggar Galangan Sajwa Kamang Tanah Anam Suku. Sebelum kita menampilkan pertunjukan, marilah kita dengar kata sambutan dari Ketua Pengabdian kepada Bapak Dr. Sastra Munafi SSN MSN. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul di gedung pertunjukan Kuliah Adam Isi Padang Panjang. Selamat datang kepada rombongan dari Kamang, ya, ibu dari Kamang. Selanjutnya selawat beri salam kita ucapkan. Oke, tunjuk kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan beliau, kita bisa sampai seperti pada saat ini. Selanjutnya yang kami hormati Kepala LPPM Isi Padang Panjang yang menaungi penelitian dan pengabdian. Yang juga kami hormati Kepala Pengabdian Masyarakat Isi Padang Panjang yang kemarin mengonir kita ke SMP atau ke lokasinya Galangan Sajwa. Selanjutnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, budak-budak dari Kamang Tanah Nan Suku, khususnya Kampung Baru tempat Sanggar Galangan Sajwa. Kami sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada masyarakat di Kamang, khususnya Kamang Tanah Nan Suku, termasuk juga Wali Negari telah menerima kami, telah memberikan support, telah memberikan sebagai mitra. Dan selama ini kita tidak tahu, belum pernah bekerja sama dan di Kamang Tanah Nan Suku. Jadi dengan adanya program inovasi seni Nusantara ini, kami dikenalkan dengan sejarah Perang Kamang. Alhamdulillah, kami ada berempat. Saya sebagai ketua, Bapak Hendriko Alamo sebagai anggota dan bertugas malam ini sebagai sutradara, Ibu Bituri Kumala sebagai pelatih vokal, dan Bapak Nurmansah khusus datang dari Polimedia Jakarta, itu di bidang mapping. Jadi dalam hal ini kami mencoba kolaborasi untuk mengangkat sebuah sejarah yang penting, sebuah sejarah yang sangat nyata gitu, dan mungkin ada kaitannya dengan situasi pada saat ini, yaitu masalah balistik, ya. istilah umumnya masalah pajak. Semoga hal karya yang kami sampaikan ini bisa memberikan edukasi, ya, bukan masalah pajaknya, tapi edukasi kepada generasi muda bagaimana kita menjaga atau melestarikan sejarah, dengan tema sejarah adalah guru, seni adalah suara rakyat. Nah, di suara rakyat itulah yang kami upayakan, yang kami suarakan di dalam karya drama musikal Perang Kamang, khususnya dengan isu balistik kepada.
Barangkali itu aja saja yang sampaikan. Sedikit kami mengharapkan juga kepada generasi muda Kamang jangan berhenti sampai di sini, ya, jangan berhenti sampai di sini. Kalau program PSN-nya akan berbeda, tapi program lain kami berusaha akan meneruskannya. Barangkali langsung terdengar oleh Bapak Kepala LPM di Sekarang. Jadi artinya dari pengabdian bisa ke penelitian, bisa ke bidang-bidang lain gitu. Jadi untuk apa yang telah kami sumbangkan melalui Kemendikbud yaitu perangkat sound system, baju, tolong digunakan, ya, tolong digunakan semaksimal mungkin, ya. Nanti sound systemnya tidak digunakan, akhirnya rusak. Jadi artinya tidak bermanfaat. Gitu. Jadi kepada masyarakat Kamang Tanah 6 suku khususnya Kamang Tanah 6 suku, silakan dilanjutkan digunakan peralatan yang telah disumbangkan oleh kementerian melalui tim kami. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selama ini juga saya titip salam juga kepada kepala sekolah SMP 2, ya, mungkin belum sempat kita bersilaturahmi, tapi melalui gurunya, guru keseniannya kami sudah mengajak juga bekerja sama. Jadi itu aja, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengar kata sambutan oleh dari Kepala LP2M Institut Seni Indonesia Padang Panjang kepada Bapak Dr. Yusril SSMSN, disilahkan. Selamat malam. Malam ini adalah satu malam yang sangat membahagiakan, menggembirakan, karena malam ini kita akan menyaksikan sebuah hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh salah seorang dosen ISI Padang Panjang, yaitu Bapak Kasram Mulafi, yang mendapatkan hibah inovasi seni Nusantara. Jadi untuk tahun ini kita dari LP2M ISI Padang Panjang mendapatkan 8 hibah PISN ini, dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Sastra Munafi malam ini. Walaupun sebetulnya rencananya karya ini kan ditampilkan di tempat pengabdian, yaitu di desa Kamang Tanah, ya, anak suku sebagai mitra. Nah, tapi karena masalah cuaca, situasi yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kegiatan itu kita pindahkan ke ISI Padang Panjang. Dan ada juga hikmahnya karena sekaligus ini bisa memeriahkan Dies Natalis ISI Padang Panjang yang ke-60. Selamat buat ISI Padang Panjang yang akan berdies Natalis 60, dan terima kasih kepada Pak Sastra Munafi yang juga sekali dua terlampau gitu, pengabdian dan sekaligus ikut memeriahkan Dies Natalis ISI Padang Panjang yang ke-60. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas seorang dosen itu memang memerlukan tridharma perguruan tinggi. Salah satu tridharma itu adalah melakukan kerja pengabdian pada masyarakat. Dan yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk itu sebetulnya kegiatan ini tentu punya dampak yang baik kepada masyarakat nantinya, sehingga masyarakat yang didatangi, ke komunitas yang dibantu, tentu dia tidak hanya berhenti sampai di sini seperti yang dikatakan Pak Sas tadi, tapi dia tentu akan mengalami perkembangan. Dan Pak Sas pun sebetulnya setelah kegiatan ini juga tidak lepas begitu saja, mungkin sesekali datang juga ke kampung Tanah ini untuk melihat bagaimana perkembangan putra-putri kita yang dibantu. Kalau bisa, ini adalah sebuah program yang berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, oleh dosen-dosen yang lain,
sehingga pengembangan inovasi seni Nusantara itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak ingin berpanjang-panjang di sini karena malam ini kita ingin sekali menyaksikan sebuah pertunjukan drama musikal yang barangkali ini juga satu hal yang tidak lazim, yang tidak biasa, karena menggarap drama musikal saya kira itu bukanlah persoalan yang sederhana, karena ada terjadi intermediaritas seni di dalamnya. Ada musik, ada tarian, ada drama, ada artistik. Jadi malam ini kita mencoba menyaksikan sebuah pertunjukan yang lintas media. Dan sekali lagi terima kasih Pasas, karena Pasas tidak hanya di PISN, karena LP2M dan isi Padang juga menugaskan Pasas sekarang dengan hibah penugasan untuk darurat bencana, yang itu memang isi Padang mendapatkan 5 proposal untuk darurat bencana ini. Jadi mudah-mudahan ekonomi kita bisa menjadi baik lagi, mudah-mudahan kampung kita terhindar dari bencana. Untuk itu sebelum acara kita mulai, mungkin sejenak kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan teman-teman kita yang dapat musibah bisa mendapatkan kembali apa yang sudah mereka kehilangan. Untuk itu sementara kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan menerima. Itu saja, kita saat berdoa menundukkan kepala, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kegiatan ini bisa memberikan berkah buat kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lancarnya acara pertunjukan kita pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Doa yang akan dibacakan oleh Bapak Darmansyah. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diawali tadi oleh Pak Katil dengan Al-Fatihah, saya melafazkan, meneruskan. Bapak Ibu penonton malam hari ini, mari kita bertafakur dan berserah diri kepada Allah sambil berdoa, termasuk juga doa kita untuk para saudara-saudara kita yang kena bencana, khususnya di Sumatera Barat dan secara umum itu di Pulau Sumatera. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya al-haq, adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Jangan baca al-batil wal-batil akan nasibuk. Allahumma firli junubi walhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu wa'afihi. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا وارحمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله محمد وعلى آله وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama musikal Perangkaman 1908 Tanah nan subur kini terikat mengangkat peristiwa nyata ketika pemerintah kolonial Belanda memperlakukan pajak langsung atau belasting kepada rakyat Kamang. Pajak ini bukan sekedar beban ekonomi, melainkan bentuk penindasan yang melukai harga diri, adat, dan keimanan masyarakat. Pajak dikenakan atas tanah, rumah gadang, ternak, hingga kehidupan sehari-hari rakyat yang sejak lama hidup merdeka dalam adat dan agama. Di tengah tekanan itu, rakyat Kamang bangkit. Para pemuda melatih silat bukan lagi sekedar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai langkah menjaga marwah. Para ibu menahan air mata, para nenek mama bermusyawarah, dan suara perlawanan perlahan menguat dari surau ke surau. Drama musikal ini merupakan program inovasi seni Nusantara tahun 2025. Ketua Dr. Sastra Munafri SSN MSN, komposer. Dengan anggota Enrico Alamo SSN MSN, sutradara. Nur Ramansah Eskom Mkom, mapping video. Ova Yukti Kumala SSN MSN, pelatih vokal dan solis. Hadirin yang berbahagia, inilah drama musikal Perangkaman 1908 Tanah nan subur kini terikat. Selamat menyaksikan. Oh,
tanah pusaka. Jangan kau biarkan jadi pasang bencana. Marwahkan, jangan kau biarkan terikat. Bila dan ini harus jadi terusan, janganlah ia syak di jalan. Bayar pajak ayo, pokoknya ini sudah kami catat. Kalau begitu, besok, nah bisa dipajak. Sekali hembus, 1 sen. Tanah nan subur kini terikat, pajak jadi belenggu rakyat, dan surau doa bergema. Dari balai suara adat menjauh, dari rantau kabar beredar, dari negari api membesar. Kamang berdiri, kamang berjuang, melawan pajak, melawan penjajah. Dahulu, tanah ini milik diri sendiri. Kini, setiap embun pun dihitung harga pajaknya. Dari sawah sampai padi, dan padi sampai doa, semua diberi nilai oleh penjajah. Sudah juga, Anda itu mau ambil lagi. Katanya pajak rumah, pajak tanah. Sekarang pajak udara. Kalau saya bertemu, bayarkan. Kalau satu mana, bayar lagi. Kalau anak pun menangis, entah berapa bulan aja menangis. Sudah itu, kalau tak bayar, disita pula kain baju di rumah. Dulu kita berutang budi, kini berutang pajak. Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan peraturan pajak baru. Semua penduduk yang memiliki rumah, sawah, tanah wajib membayar balestik kepada pemerintah. Tapi kami orang kaya sudah punya perjanjian lama dengan orang Belanda. Ya, Dahulu, setelah perang Pati, mereka berjanji tidak akan memungut pajak dari rakyat negeri kami. iya benar. Perjanjian lama tidak berlaku. Dunia berubah dan kalian harus ikut aturan baru. Aturan apa yang rakyat sendiri? Itu namanya bukan aturan tuan, tetapi penjajahan baru. Maju Siapa yang melawan akan kami tangkap. Pajak adalah kewajiban bagi semua. Tuan, kalau uang yang Tuan minta untuk membantu rakyat, tentu kami akan memberi dengan. Tapi kalau uang itu untuk membangun kekuasaan yang menindas,
maka kami lebih baik mati berdiri daripada hidup membayar dosa. Kalian ini bodoh. Pajak adalah peraturan kerajaan, tidak ada negosiasi. Kalau begitu, tak ada pula ketaatan bagi aturan yang zalim. Ya.
bersumpah perlawanan. Karena lain kalian, api kecil di surga akan menjalar ke seluruh negara. Dari mana lahir kesadaran? Dari air mata lahir keberanian. Di kamar sore itu rakyat mulai bicara tentang melawan. Pajak tanah, pajak rumah, pajak udara, apa lagi yang mereka rampas? Besok-besok nafas pun mereka tadi bayarnya. Dalam Tuhannya, sabar mereka. Kemarahan tanpa arah seperti api di tangan anak kecil. Kita butuh akal, bukan amarah. Akal? Akal tak bisa menghentikan cabut tanda di punggungnya Basuki. Tapi kalau api disiram dengan ilmu, ia menjadi jalan. Jangan lupa, dulu Padi juga bangkit karena iman dan Allah, bukan sekedar amarah. Tetapi zaman telah berubah, tuanku. Kini pajak datang dengan pena, bukan senjata, tetapi tetap menumpahkan darah rakyat. Maka pena juga bisa dilawan dengan pena. Tapi kalau pena gagal, maka langkah kaki pun harus bicara. Sudah terlalu lama kita diam. Tanah ini milik leluhur, bukan milik orang Belanda. Kalau tanah ini mereka rampas, anak cucu kita makan apa nanti? Kalau ibu-ibu mau siap, apalagi laki-laki kamu. Jangan biarkan pajak untuk kita. Tuanku, izinkan kami bersiap. Kami tak lagi ingin tunduk, tapi kami juga tak ingin perang tanpa restu. Kalau kalian sudah bersumpah, maka jangan langsung pergi. Jangan biarkan amarah lebih besar. Kalau begitu, dengarlah suara bunyi kamar. Ini adalah pertama kali.
maka jagalah sumpah itu dengan darah dan doa. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan negara ini. Kami bersumpah di tanah ini takkan tunduk pada penjajah, takkan menjual mata untuk uang. Malam itu di bawah cahaya surau, sumpah Kamal diucapkan kepada kita, tapi dengan darah dan iman. Esok pagi, sejarah pun mulai menulisnya. Di bawah cahaya bulan yang tangan-tangan rakyat berdoa dan berlari. Sile bukan sekadar gerak tubuh, tapi gerak hati menjaga marwah besar. Langkah Sile bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Sile sejati bukan untuk mencari lawan, tapi menjaga diri dari kezaliman. Tapi kalau Belanda datang membawa senjata peluru, apakah kami biarkan saja mereka menembak marwah kita? Kalau mereka datang dengan senjata, sambut dengan ilmu dan tekad. Jangan biarkan amarah lebih besar dari niatmu. Artinya, Sile bukan hanya langkah, tapi doa yang bergerak ya Tuhan. Tepat. Sile adalah doa yang menari di bumi. Di dalam ada syarat, dan di dalam syarat itu ada kita. Kalau salah satu hilang dari antara ketiganya, maka hilang pula marwah kita. Jadi, langkah Sile itu adalah tanggung jawab, bukan hanya kekuatan. Benar, itu benar. Langkah yang benar dimulai dari hati yang bersih. Mari kita jadikan langkah Sile ini sebagai langkah marwah.
langkah yang menghidupkan iman, bukan mematikan akal. Langkah kami bukan untuk kesombongan, tapi
tapi untuk mempertahankan tanah dan marwah. Kami tak akan menyerang, tapi juga tidak akan tunduk. Dan kami perempuan Kamang akan menjaga doa untuk setiap langkah kalian. Langkah Sile, langkah marwah. Hidup dan mati untuk Nagari. Mengumpul saksi bahwa langkah di bumi Kamang tak lagi sembarangan. Ia telah menjadi doa yang terwujud dan sumpah yang menari di antara sawah dan langit. Ketika pajak menjadi cambuk dan keadilan hanya tinggal kata, maka rakyat membangkit dengan darahnya sendiri. Inilah hari di mana kamu menulis sejarah. Ibu-ibu sudah siap di belakang. Anak kecil sudah dibawa ke surau. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk ragu. Ya. Kalau hari ini kami gugur, jadikanlah darah kami sebagai kemerdekaan untuk cucu. Kalian rekaman, kalian pikir kalian bisa melawan pemerintah yang berwarna? Pajak adalah peraturan, menolak berarti pengkhianatan. Kalau aturan Belanda itu hanya untuk menindas, maka kami lebih memilih menjadi pengkhianat yang bermalu daripada harus tunduk terhadap aturanmu.
Dari darah lahir api, dari api lahir bangsa, tapi dari kami lahir Marwah yang kelak menyalakan kemerdekaan. Ayah, ayah, mengapa engkau pergi saat doa belum selesai? Ku peluk saja kamu yang masih hangat. Tapi suaramu telah tiada. Jangan tangisi syuhada. Ia pulang di jalan. Guru tak dapat mematikan cinta. Karena doa akan selalu menjaganya. Jangan biarkan tubuh beliau jatuh ke tangan penjajah. Kuburkanlah beliau di kampung Budi, tempat tanahnya suci dan airnya yang jernih.
Setelah darah tumpah, bumi kamu kering oleh air mata. Tapi dari setiap tangis itu lahir nyala baru, nyala yang tak bisa dipadamkan oleh penjajah. Aku melihat wajah ayah di setiap rumput yang bergoyang. Seakan beliau berkata, lanjutkan, jangan berhenti di duka. Setiap perjuangan memang butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan tanpa makna akan hilang dalam debu. Maka jadikanlah air mata sebagai sumber cahaya. Suara
aku dulu hanya bisa marah, bukan salah. Tapi kini aku tahu bahwa keberanian sejati lahir dari doa, bukan dendam. Benar. Doa yang tulus adalah nyala paling panas, api yang tak membakar, tapi menerangi. Waktu tak pernah berhenti mengajar. Sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi guru yang menuntun masa depan. Dan seni ialah suara rakyat yang tak bisa dibungkam oleh penjajah, oleh uang atau oleh uang. Cahaya dari surau yang terbakar, tapi apinya tetap menyala di hati kami. Kami bawa nyala ini sampai ke ujung negeri. Aku bersumpah atas marwah Kamang, takkan ada air mata yang sia-sia, takkan ada darah yang tak bermakna. Dari duka kami lahir kembali. Hoya Kamang, hoya Kamang, hoya Kamang, hoya Kamang. Walau tak pernah berhenti mengajar, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi guru yang menuntun masa depan. Dan seni ialah suara rakyat yang tak bisa dibungkam oleh penjajah, oleh uang atau oleh lupa. Jangan
Muhammad Sultani SSMMK, Datuk Basar Nansati Yaku SSN Nafa, Lighting Dedi Darmadi MSN, Soundman Ahmad Zaidi SSN MSN, Aktor Hafizah Endang, Karisma Eka Putra, Hapiandi Sagara, Nasiwa Nurul Jannah, Farel Handika, Riyada Nurfadila, Indra Gandhi, Fahrel Eliza, Devo Satria Hamdi, Muhammad Aziz Ariski, Randa, Az-Zahra Putri, Naila Putri Fadila, Aidil Fitra, Muhammad Fauzan, Muhammad Rifki, Hafiz Syadi Ismaillah, M. Hafiz Arsidi, Rania Maulida, Bunga Akila Husni, Khairul Azmi, Afid Tiata, Penari Mutiara Rahmadani, Yusriani Salsabila, Ririn Amelia Putri, Erika Maya Salsabila, Dina Aulia Putri, Latifah Miftahur Raini, Putri Mawadul Umar, Zahratul Hasna, Tiara Monika Putri, Dora Dwi Putri, Maresa Ananda Marza, Umi Hamsyah Nasution, Zuraihan Al-Ghifari, Lionel Messi Sakokoy, Denny Prayuda, Yazid Hidayatul Zaki, penyanyi Ricky Martin Boybulo, Theophilus Gia, Harlan Al-Farishi, Jenny Pinta Amandu Hulu, Stiva Nisa, Clara Triayu Melan, narator Randa Alham Putra, Tiara Aulia Ahmad, Step Crew, Taufik Mulia Siregar, Gabriel Juve Danilo, Dani Aidul Hakim, Dito Rahmat Wirawan, Doyo. Publikasi desain Aryoni Ananta SDS MSN. Baiklah,